Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ahi, kalau mau didoakan adik kita ini, waktu dan tempat disilahkan. Mana nih stasiun gini? Pade? Oh ya, tes pemio tadi. Baik, terima kasih Ahi. Saudaraku sekalian, subhanallah, hari ini kita mendapat berkah lagi atas syahadatnya saudari kita Putri Kirania. Hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang beliau ucapkan dan yakini pada kesempatan kali ini tidak hanya sebatas di mulut saja, tetapi juga sampai ke hati, bahkan sampai nanti di bawah mati. Insyaallah ya. Oke, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama. Insyaallah dengan diaminkan Mbak Kirania, ya, itu dikabulkan oleh Allah karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia bersih dari segala dosa di masa lalu, di masa ketika beliau masih kafir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang seperti ini insya Allah doanya itu tanpa penghalang, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillah akhir hamdan syakirin hamdan yu'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb lakal hayang bagi Allah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih mengumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memuji, dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, pada kesempatan kali ini saudariku Kirania mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusanmu yang mulia ya Allah. Kekalkanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayatnya ya Allah. Beri hidayah juga terhadap orang-orang yang dicintainya ya Allah, baik itu ayah ataupun ibunya atau saudara-saudaranya yang saat ini masih ingkar terhadapmu ya Allah. Mereka ingkar karena tidak tahu bahwa Engkau lah Tuhan yang benar ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah.
Ya Allah, tetapkanlah iman di dada kami, ya Allah. Karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Jagalah hati kami di dalam keimanan, ya Allah. Karena iman ini adalah yang sangat berharga pada diri kami, ya Allah. Tanpa iman kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, ya Allah. Bahkan Engkau jijik melihat kami ketika kita tidak beriman, ya Allah. Jagalah iman kami di dada kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri kami, saudara-saudara kami seluruhnya, ya Allah. Muslimin, muslimat, seluruhnya, ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini terhimpit ekonomi, ya Allah, dan terlilit hutang, ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah yang mau menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas di rumahnya, di rumah sakit, dimanapun, ya Allah. Ya, beribadah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu aku berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah mengabulkan niat dan hajat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa Hendy. Ya udah, sekarang Mbak sudah memeluk Islam. Kira-kira langkah berikutnya apa Mbak? Ada mungkin yang bisa kami bantu? Selain ini Mbak, selain kan insya Allah dibuatkan sertifikat mualaf ya. Nanti kirim KTP-nya lagi sama itu. Tanda tangan di atas kertas yang bersih, HPS ya. Iya. Dikirim ke yang tadi. Ke Ustaz Al. Nomor teleponnya udah dapat? Ada di saya, Oh ya udah. Nanti langsung ke sekretaris umum ya, Pak Ardi ya. Yang ke saya langsung ke sana aja gitu, oke. Terima kasih buat Selain itu apa Mbak kira-kira yang perlu kami bantu Mbak? terima kasih aja buat abang-abang udah bantu. Tentu saya di sini terima kasih buat semua. Doa-doanya juga terima kasih. Perlengkapan sholat misalnya apa? Kami ada jaringan kok di Manado Kota ada. Mungkin perlengkapan sholat udah memadai apa gimana? Belum, abang. Oh insya Allah nanti ada tim kita di Manado. Nanti menghubungi Mbak. Nanti direspon aja ya. Nanti komunikasi langsung, berjumpa langsung gitu ya. Ya, baik. Rencana menikah kapan? Belum tahu, abang. Oh belum ya. Kerja. Orang tua udah ada yang memeluk Islam nggak sebelumnya dari keluarga? Cuman dari keluarga saya ada yang Islam. Ibu, bapak? Kristen. Ya doain lah supaya mereka dapat hidayah. Doain aja nanti dalam hati kalau saat sholat gitu ya. Amin.
Bisa diajarin nggak cara mandi apa? Ada yang mau ngajarin? Silakan. Silakan Ustaz Atta, kasih nasihat Ustaz. Baik, izin Guruda semuanya. Cuma saya Ya Ustadku. Lanjut Ustadku. menyampaikan 3 ayat aja. Pertama untuk yang baru mu'allaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi keistimewaan orang mu'allaf itu apa? Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya yang non muslim. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya jadi mu'allaf, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi enak ya. Umur 30. Kalau kita umur 30 itu udah banyak dosa itu. Tapi ini tidak. Suci ya. Seperti baru lahir dia. Tinggal untuk seterusnya ini dijaga. Apalagi kan mau nikah. Ada yang membimbing enak. Jadi yang mau nikah kayak gini nih tidak terlalu sulit. Nah terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah inilah bentuk dari apa? Kita selalu menyimak, menyaksikan banyak penghujatan-penghujatan di komal-komal sebelah ya. Tapi inilah buahnya dari penghujatan itu. Yaitu At-Taubah ayat 3:2 itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka yang kotor, menghina, mengejek Islam. Tapi apakah Islam akan sirna? Tidak. Justru tidak akan padam ya. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi tujuan mereka ingin memadamkan. Tapi apakah padam? Tidak. Justru akan semakin banyak mu'allaf itu. Karena Allah akan justru membuat menjadi tambah terang Islam itu. Makanya, tidak usah disimak. Orang-orang hujat di sana itu, biarlah, biar ada nyakit-nyakitin ke hati kita. Yang penting kita lihat aja hasilnya. Firman-Nya Allah tuh tidak mungkin bohong. Gitu. Ya buktinya, semakin banyak gurunda kita memualafkan mana. Jadi jangan terlalu sakit hati, jangan disimak. Kalau saya nyimak sakit hati, ada penghujatan itu. Tapi saya yakin ke ayat ini. Ya silakan aja, jangan berhenti. Ya semakin banyak mu'allaf. Karena apa? Karena tujuan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tapi justru Allah malah menjadikan Islam tambah terang. Ya maksudnya apa? Bukan malah berkurang, malah bertambah terus yang mu'allaf gitu. Ya itulah jadi intinya untuk saudara kita, saudari, ya, putri. Ini kembali ke fitrah sebenarnya. Wa ir akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Jadi ketika bayi ini belum lahir, Allah sudah mengatakan kepada rohnya, ya, kamu tahu nggak aku ini Tuhanmu? Iya ya Allah. Qalu bala syahidana. Akhirnya dia ternyata lahir dari orang Kristen menjadi Kristen. Tapi ternyata dia kembali lagi ke dulu ya, waktu dia bersaksi ya bahwa sebelum dia lahir udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya makanya bersyukur ya.
dikembalikan lagi. Makanya dalam Islam itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa. Karena memang dia sebelum lahir pun udah bersyahadat gitu. Tinggal dia ketika lahir dari orang non-muslim, apakah muslim selamanya atau malah Allah memberi hidayah. Nah yang terakhir, jadi kita itu dalam Islam itu gini, kita ini belum final. Yang Islam jangan terlalu bangga, tapi berdoalah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dinil Islam. Ya wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam keadaan Islam selamanya. Ihdinas siratal mustaqim itu bermakna tasbit. Tasbit itu apa? Ya Allah tetapkanlah aku ini jalan yang lurus, tetap gitu ya. Yang bermakna gitu kalau dalam tafsir itu, bukan tunjukkan. Tapi tasbit. Tasbit itu apa? Tambahkanlah hidayah ini gitu. Bukan, tapi kalau kita artikan seperti yang di framing mana? Padahal dalam tafsir itu maknanya itu yang saya pernah baca itu gini. Ihdinas itu bermakna pertama tasbit. Tasbit itu meneguhkan. Yang kedua, tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Jadi ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami, seakan-akan kan belum dapat petunjuk. Ternyata maknanya itu minta tambahan hidayah. Yang kedua, peneguhan. Ya Allah, saya ini kan sekarang udah dapat hidayah. Ya, teguhkanlah hidayah ini ya Allah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya apa? Mereka final. Hidayahnya itu sampai meninggal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Gitu ya. Yaitu orang-orang Yahudi Nasrani itu. Jadi gitu. Jadi maknanya ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Akhirnya di framing. Oh berarti belum jalan yang lurus dong. Ternyata maknanya itu pertama tasbit, peneguhan. Yang kedua tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Tambah terus. Karena iman ini kadang-kadang naik. Kalau naik, jangankan sholat wajib. Sholat sunnah pun semangat kita. Kadang-kadang turun. Sholat wajib pun malas gitu. Makanya tambah terus, minta ihdinas siratal mustaqim, tambah terus supaya iman kita itu bertambah terus. Begitu juga orang-orang non-muslim itu. Mereka juga belum final. Bisa jadi mereka yang benci ke Islam malah dapat hidayah. Kita yang cinta ke Islam bisa saja Allah cabut. Kita belum final di situ. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu direnungkan itu maknanya. Atau juga tambah lagi setelah sholat. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dinil Islam. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, tetapkanlah ya agama ini, Islam ya, di dalam Islam selamanya sampai meninggal gitu. Nanti insya Allah husnul khotimah gitu. Oke gitu Guru Nda, Ustaz Zulki dan yang lainnya semuanya. Silakan. Guru Nda Zumak, ada yang mau disampaikan Guru Nda? Oh, Guru Nda Zuman lagi jauh dari perangkat mungkin. Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Ya, mengenai mandi sebelum ini. Ustaz, Ya Ustaz, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah Ustaz bagi mu'alaf Ustaz, gimana Ustaz Tata? Ya kalau mau mandi itu sama seperti orang mau mandi tobat itu niatkan. Ya, kalau bisa setiap hari itu mandi. Ya Allah saya bertobat, mudah-mudahan dosa-dosaku ya luntur seperti daki-daki yang melekat di badan saya. Gitu. Atau kalau mau mu'alaf cukup lah. Oh saya kan barusan mu'alaf. Ya udah saya mau mandi. Ya mandi kebersihan. Baik dari dosa gitu. Cukup niat gitu doang. Ya kalau orang junub, nawaitu ghusl fil hadasil akbar, ya, atau orang haid, nawaitu ghusl fil hadasil akbari minal haidi, atau mau sholat Jumat, nawaitu ghusl fil hadasil akbari nawaitu ghusl li huduri Jum'ati,
dihadiri Jumati itu ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau ini mualaf niat aja mandi karena habis syahadat gitu loh. Ya. Cukup mandi besar untuk apa? Karena saya sudah bersyahadat. Seakan-akan biar kotoran-kotoran ini apapun bersih gitu. Intinya mandi kebersihan, karena mandi wajib bagi mu'alaf itu kalau dia orang murtad, pasti kan pernah melakukan junub, maka wajib. Tapi kalau dia murni dari Kristen, itu udah wajib sebenarnya, sunnah. Makanya lakukan itu mandi kebersihan gitu. Kecuali dia orang murtad, pasti pernah melakukan, kalau dia pernah melakukan hadas besar, maka mandi wajib. Tapi kalau orang yang dari lahir udah Kristen, cukup mandi kebersihan karena sudah mu'alaf gitu. Gitu doang. Terus caranya untuk bersolat Ustaz ketika si mu'alaf ini belum tahu tentang bacaan-bacaan sholat, gimana Ustaz kata? Ya pertama kalau bisa berjemaah. Kalau nggak bisa berjemaah, kalau tahu cara sholatnya berapa rakaat, dia sholat. Misalnya subuh 2 rakaat, nggak tahu bacanya, kata ulama itu ya baca dzikir udah. Misalnya tahunya subhanallah, maka dzikirnya 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, 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 sampai 7. Langsung dia ruku, Allahu Akbar, subhanallah lagi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya dzikir itu yang dihafal itu. Sambil belajar ya. Belajar Al-Fatihah terutama. Karena rukunnya sholat itu yang qauli, yang ucapan itu cuma 4. Takbiratul ihram yang awal. Allahu Akbar itu wajib yang pertama. Untuk lainnya sunnah. Terus Al-Fatihah. Nanti doa-doa ruku sujud itu sunnah. Nanti ya wajibnya tahiyat. Ya sampai sholawat itu. Yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doang yang wajib. Makanya itu dihafalkan duluan. Al-Fatihah, tahiyat itu sudah. Kalau Allahu Akbar kan gampang. Langsung hafal. Tinggal tahiyat dengan Al-Fatihah itu harus dihafalkan pelan-pelan. Selama belum hafal, kalau mau sholat kan harus baca, ya baca dzikir yang dihafal. Saya hafalnya apa? Oh subhanallah, ya subhanallah. Ada yang lebih panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya baca itu 7 kali. Apalagi ada yang mimpin enak. Kalau berjemaah enak. Kalau jemaah itu kan tidak usah baca. Tinggal dengerin imam. Imamnya ruku, ikut ruku. Tidak usah baca apa-apa, tidak masalah. Apalagi mu'alaf ya. Gitu loh. Ya, cuma repotnya itu kalau sholat sendiri itu loh. Ya. Makanya dikir-dikir itu dah. Apa yang dihafal dikir? Belajar alhamdulillah dah, atau subhanallah. Gitu. Lanjut, Ustaz. Ya, Bang Ali, ada yang tambahkan Bang Ali? Bang Diva mungkin? Bang Diva, ada yang mau tambahkan? Dek? Bang Diva, bisa dengar? Ya, Pak Ade Segi, gimana? Ada yang mau tambahkan? Untuk saudari kita yang baru mu'alaf ini. Pak Ade Segi, mana nih Pak Segi nih? Ada yang masuk lagi, aku terakhir ya. Ya, siap. Terima kasih. Pak Desugi putus-putus jaringannya belum. Ya, lanjut, Bang Otawaras. Mungkin ada yang sampaikan, karena Anda juga seorang mu'alaf ya. Sampai salam buat saudara kita yang bermu'alaf. Iya, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi saya memberi semangat buat saudaraku, saudara-saudariku ya, Mbak Putri ya, yang baru mualaf. Artinya sebenarnya sesungguhnya dulu Anda Kristen yang dikatakan pengikut Yesus itu tidak benar. Ya, justru kita mualaf inilah kita yang
dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Ya. Kenapa? Fakta, itu fakta. Yesus seorang yang taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah satunya babi haram, Imam 11. Ya. Selanjutnya Yesus berpuasa. Muslim berpuasa. Ya. Yesus sunat, ya, mengikuti perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan, ya, Kejadian 17. Dan banyak hal-hal lain juga dilakukan Yesus. Misalnya dia sholat, ya, Matius 26:39, ya, sujud, rukuk dan sampai kepada tanah. Dan juga itu ada tertulis di perjanjian lama, kalau salah di perjanjian di Nehemia 6:27, ya. Orang Yahudi begitu juga. Jadi ya banyak hal-hal, ya. Dan juga satu lagi, ya, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Dia punya Allah, dia punya Tuhan, ya. Markus 12:29. Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita sama Yesus sama punya Tuhan yang sama. Nah, itu sesuai dengan syahadat Musa di Ulangan 6:4. Ya. Jadi itu, ya, semangat, ya, buat saudara-saudariku, dan pelajari terus Islam, ya, supaya makin kuat imannya, dan jangan goyang lagi, Mbak, ya. Apapun cerita di sana sini, apapun framing-framing sana sini, jangan dengar lagi, ya. Kenapa saya katakan terkadang ada seseorang itu yang mungkin kalau agak lemah, ya, tapi saya tegaskan kita jangan goyang lagi setelah kita masuk Islam, karena Islamlah agama satu-satunya yang benar, ya, jelas di Al-Quran dikatakannya, ya, Islam itu agama benar, dipastikan situ di Al-Quran, di kitab lain dikatakan demikian. Dan seterusnya, ya, kalau dikatakan Yesus itu mengenal Kristen juga tidak, ya, karena dia sejatinya adalah seorang rabi Yahudi, nah, gitu. Jadi Yesus itu gak kenal Kristen, gitu, Mbak. Dan selanjutnya lagi, saya bermohon juga, ya, didoai, ya, kepada Mbak, karena Mbak itu, ya, setelah masuk Islam dosa-dosanya dihapuskan, kembali suci, ya, gitu, ya. Kami juga mendoakan itu agar kami juga semakin kuat, ya, menjalani kehidupan ini. Juga kami setiap saat, ya, bersama guru-guru semuanya setiap hari, ya, mensiarkan, berdakwah, ya, tentang Islam, bagaimana kemudian agar banyak orang-orang yang sesat selama ini bisa menemukan kejalan kebenaran di Islam itu sendiri. Hari ini kita ketahui juga, ya, berjubel-jubel manusia di dunia, di Eropa kita ketahui juga, ya, kemudian mereka itu keluar dari kekristenan, itu fakta, yang nggak bisa dibantahkan. Karena dunia informasi sudah terbuka lebar, ya, bisa diakses dimanapun, bahkan di HP kita bisa buka data bagaimana tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, dan sejarah Yesus dan sejarah lainnya. Yang ternyata Yesus adalah memang manusia seutuhnya. Di Bibel sangat jelas dikatakan Yesus itu memang manusia. 2 Yohanes 1:7, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Justru yang mengatakan dia Tuhan justru adalah antikristus dan penyesat. 2 Yohanes 1:7 itu sudah jelas. Nggak mungkin, ya, kalau dikatakan Tuhan, masa Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ciptaan melahirkan pencipta. Nah, masuk akal. Inilah yang membuat saya terguncang salah satunya, sehingga saya juga, ya, akhirnya menemukan kebenaran di Islam. Dulu saya merasa benar sekali. Oh, saya Kristen, nah, gitu. Saya benar. Bahkan saya olok-olok terang ke teman-teman saya Muslim waktu itu. Ya, saya juga udah 10 tahun lebih, Mbak, ya, mualaf. Saya kecil dididik, ya, bagaimana saya dulu SD di Metodis, ya, tahu lah kita Metodis gimana, ya, kan. Bahkan saya sempat kuliah di kampus Kristen ternama, ya, saya usah sebutkan namanya. Dan setelah saya memang saya awalnya mulai juga kena pergaulan, ya, bergaul dengan teman-teman Muslim. Setiap saat saya sama satu tim, ya, Muslim,
ketika masuk dari pagi sampai sore itu, karena sampai malam kami bersama naik kereta, kami tugas wartawan. Saya aslinya wartawan ya. Jadi kami meliput dan ketika azan saya membawa dia ke masjid untuk sholat. Dia orang Aceh itu, taat kali orangnya. Inilah membuat saya apa? Saya tertegun ketika dia masuk masjid membuka sepatu, ya sepatu, dan selanjutnya ke samping itu mencuci tangan, cuci muka semuanya, berwudu ya, baru masuk ke dalam. Nah, saya tercengang bagaimana waktu itu saya ke gereja ya, pakai sepatu sebebas-bebasnya. Bahkan saya pernah temukan seseorang yang menginjak kotoran, hanya dilap-lap di atas rumput, langsung masuk. Begitu bedanya ketika aku dulu ya, masuk rumah ibadah, padahal ya aku masuk ke rumah aja, ke rumah seorang aja buka sepatu, buka alas kaki. Ini rumah ibadah loh. Inilah mulai aku terguncang waktu itu. Satu hal lagi ya, satu lagi yang aku terguncang yaitu konsep Tritunggal. Saya dulu Tritunggal ya, Protestan saya dulu, HKBP. Jadi dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus posisi putra atau anak ya, Bapak, Anak, Roh Kudus sama saja dengan Bapak, Putra, Roh Kudus. Tapi kemudian ada yang mengatakan Yesus itu Allah sendiri, kacau ini. Bapak sendiri kan ya, Yesus itu Bapak. Padahal kita ketahui Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka bukan berbeda. Artinya apa? Ini membuktikan tiga Tuhan. Makanya ketika berdiskusi antara sesama Kristen, antara lain denom, antara Oneness dengan Tritunggal, Oneness menuduh Tritunggal ini tiga Tuhan. Wajar. Karena konsep Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau udah bukan berarti nggak sama. Dan ayatnya ada ya, Yohanes 5:26, Bapa punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 13:16, pengutus lebih besar pada yang diutus. Yesus diutus ya, Matius 15:25, Matius 15:24. Jadi itulah dari saya sebagai sedikit tambahan, artinya kuatkan imanmu, setelah kamu di Islam, jangan goyang lagi ya, karena saya tahu juga terkadang manusia itu bisa goncang kalau dia nggak kuat imannya. Kuatkan imanmu, apapun ceritanya ya, perdalam keislamanmu ya, banyak belajar ngaji dan sebagainya, dan sholat jangan lupa. Itu dari saya sementara. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz lagi. Bang Hani, gimana Bang Hani? Bang. Ya, jadi sudahi dulu proses syahadat ini ya, biar adik kita ini istirahat, mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kalau ada sesuatu ya bisa menghubungi kami dengan telepon yang tadi ya, itu deh Putri ya, apapun itu. Saya udah bisa pamit. Iya, bisa. Iya, sebelum turun ya, bagi teman-teman yang ada di bawah yang ingin berdonasi kepada teman-teman mu'alaf, itu bisa Anda salurkan melalui rekening API. Tolong teman-teman yang ada di bawah yang tahu nomor rekening API itu di tapping ya. Kemudian diberi catatan untuk mu'alaf gitu ya. Kalau memang mau donasi, silakan Bang Endi, itu gimana caranya Bang Endi? Disebutkan aja nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia itu di Bank Negara Indonesia atau BNI. Nomornya mudah, 75 kali ditambah 51 ditambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu, terima kasih. Kalau boleh ya silakan deh Putri, kalau mau istirahat mungkin capek, kalau ada sesuatu silakan hubungi kami. Tetap istiqomah ya. Salam buat keluarga. Makasih. Baik, Ya salam ya pokoknya Adik Putri ya. makasih ya Pak. Aku izin turun dulu semua. Oke, siap. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Susanti Pamikiran ya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang memframing di bawah Islam kok dimualafkan. KTP-nya sudah saya pegang, sudah saya kirim kemudian ke DPP. Namanya itu Pemikiran Manado, gitu kan, daerah Manado itu orangnya. Jadi dia asli KTP-nya Kristen agamanya di Papua. Mana itu Papua? Enggak tahu saya. Wania. Jadi kalau ada yang bilang di bawah Islam kok dimualafkan, itu framing. Hanya kemudian oten yang kejang-kejang di situ ya. KTP-nya sudah ada di saya, identitasnya. Saya juga kirim Bang Handi, ke Bang Juma, ke DBP itu. Beliau itu sudah punya calon suami muslim. Gitu ya, teman-teman. Ya kita doakan semoga bisa langgeng nanti setelah pernikahannya. Ya kita doakan juga semoga kedua orang tuanya, keluarganya dapat hidayah. Nah kalau ada di bawah framing ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Memang kan kerjaan mereka ini nggak pernah mempercayai